Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas cara penanganan atau cara pengobatan ikan gapi. Jadi kemarin kan setelah saya bahas sharing soal penyakit ikan gapi yang menimpa pingu saya, hampir semua pingu penyakitan. Nah ini masih gedek-gedek lah, itu masih gedek-gedek. Ini juga sama, ini sudah agak mendingan tapi ya masih ada beberapa yang gedek-gedek. Nah, jadi cara penanganannya setelah kita kuras total kemarin, habis saya kuras total, lalu ini diisi air baru, kita kasih garam ikan seperti itu. Garam ikannya seberapa, nah nanti saya tunjukkan seperti itu ya. Jadi habis kita siapkan air baru, kita gerojok sama garam ikan perkiraan segini tadi, atau kurang dari itu juga nggak apa-apa, yang penting justru jangan kelebihan. Nah, saya sisakan dikit untuk ini karena itu juga agak bermasalah, cuma sudah mulai lumayan mau membaik ini. Nah itu kan masih ada yang godek tuh. Nah ini tadi gedek-gedek kan. Nah itu jadi habis dikasih garam ikan terus diapain, kasih Madeline Blue. Segimana ngasihnya, perkiraan air membiru, perkirakan air nantinya membiru gitu aja. Tergantung debit air sih ngasihnya, jangan terlalu sedikit nanti nggak sampai biru, terlalu banyak kalau nggak bener-bener banyak banget sih nggak masalah, tapi kalau banyaknya sampai banyak banget lah itu yang baru, terlalu pekat itu bermasalah. Nah ini aja jadikan acuan, kira-kira airnya itu udah berwarna biru kayak gini, udah cukup. Nah, ini juga udah cukup. Itu ya kita rilis ikannya gitu. Kalau pengen lebih aman, jangan kasih makan dulu sampai kira-kira dia agak lumayan bagus kondisinya gitu. Ini tadi udah termasuk banyak yang mati dari sejak mulai trouble sampai sekarang. Ada kali kira-kira 20-an kayaknya, 20-an betina mati. Jantannya dikit sih, memang jantannya totalnya juga nggak banyak, jadi ya termasuk nggak seberapa banyak kalau untuk jantan seperti itu. Nah jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Nah setelah itu ya sudah, tinggal didiamkan saja, nggak usah dikasih makan dulu kalau bisa, sambil kita pantau perharinya. Dan ketika ada ikan yang mati ya kita langsung angkat saja seperti itu. Itu kalau untuk penanganan ikan gapi yang sudah telat, artinya kita pastikan saja kalau satu lubukan itu sudah penyakitan semua, sudah kena semua, jadi langsung kita tangani satu media tersebut. Nah ketika ada lagi yang nggak harus seperti itu, kalau kita pantaunya atau ketahui ikan tersebut sakit baru 1 atau 2, itu biasanya kalau belum sampai menular ke yang lain, itu biasanya bisa kita tangani dengan kita ambil ikan yang sakit. Kita ambil ikan yang sakit, umpamanya yang mana, umpamanya yang ini ya, sama yang itu 2 itu umpama. Kita ambil, kita siapkan wadah seperti mana ya,
ya inilah katakanlah ini kebesaran sih, biasanya saya nggak harus gini ya, wadah-wadah kira-kira 3 liter atau tergantung ikannya. Kalau ikannya banyak ya kita beri wadahnya agak lebar segini gitu, kita kasih garam ikan, kita kasih Matelin Blue atau obat biru. Dengan seperti itu insya Allah yang lain tuh nggak sampai sakit gitulah, nggak sampai tertular. Intinya itu apa, gerak-gerik ikan intinya yang nggak bosan-bosan saya bilang. Intinya kita harus mempelajari gerak-gerik ikan. Ikan itu sehat ya udah, nggak usah diutak-utak, nggak usah dipindah-pindah, mending gitu, mending ya sudah biar di tempat itu sampai besar. Kalau mau ya ada yang beli ya sudah, mending ngambil dari situ gitu aja, nggak usah diutak-atik gitu. Oh ya, ada teman-teman yang bilang, bang itu kayaknya dari cacing sutra. Itu cacing sutra kan banyak apa, gak steril dan lain-lain, itu dari alam. Kalau penyebabnya dari cacing sutra, teman-teman, mestinya hampir semua media saya kena semua lah, nggak ada yang nggak kena. Nah masalahnya kan ternyata yang kena itu cuma pengu doang, bener-bener doang. Dan aktivitas saya sebelumnya ya itu tadi, memang ada aktivitas yang akhirnya saya menilai ikan tersebut sakitnya karena itu. Kecuali saya nggak ada oprek-oprek tempat medianya pingu, tidak ada otak-adik tempat medianya pingu kok dia sakit, lah itu kita harus cari tahu lagi itu penyebabnya karena apa. Bisa dari kayak pakan kemarin. Jadi cara menganalisa ikan gapi sakit karena apa itu ya seperti itu. Apa yang kita lakukan sebelumnya, yang nggak kita lakukan ke media-media lain juga. Nah kalau cacing sutra kan saya selalu kasih hampir semua, bukan hampir, memang semua ikan di Alfamni Gapi semua pakai cacing sutra. Jadi kalau penyebabnya cacing sutra, terutama sudah pasti ini yang sudah apa, mati massal pertama menurut saya, karena koi red ear itu yang agak rentan dia soal sakit dan lain-lain, itu lebih mudah terjangkit penyakit bagi saya ya, bagi breeder Alfamni Gapi di Alfamni Gapi. Di tempat saya itu agak rewelnya itu hanya di ini. Nggak tahu kalau untuk teman-teman yang pelihara ikan gapi gimana pengalamannya, sharing juga di kolom komentar. Jadi koi red ear itu yang paling rentan terhadap entah itu suhu, entah itu kena tetes air hujan, pakan berlebih, itu sering terjadi kalau di albino koi red ear. Kalau di yang lain alhamdulillah aman sih. Saya kayak black Moscow, terus HB Blue itu ugal-ugalan saya kalau kasih pakan. Full gold juga itu ugal-ugalan kalau kasih pakan, tapi ya aman, nggak pernah jadi masalah walaupun dia kasih berlebih. 2 hari baru habis juga sering, tapi aman-aman saja. Ini full gold ribbon. Jadi gitu teman-teman, cara menganalisa penyebab dari ikan sakit itu karena apa, itu intinya aktivitas apa yang kita lakukan terhadap ikan yang sakit itu tadi. Nah kalau tidak ada aktivitas sama sekali, atau aktivitasnya ya sama-sama aja, kemungkinan termasuk akalnya adalah airnya waktunya untuk di refresh, waktunya untuk di sifon dan diganti air, tapi kita nggak lakukan, makanya terjadilah itu penyakit tersebut. Selagi kita maintenance airnya itu terjaga, terjadwal, dan memang kita tahu kalau media tersebut memang harus diapain gitu, selagi kita lakukan sesuai jadwal, insya Allah aman sih, nggak akan terjadi penyakit-penyakit yang itu tadi yang saya sebutkan tadi.
Itu kalau memang aktivitasnya di semua media itu sama. Nah, kalau ada yang memang berpenyakit itu ada perlakuan juga yang beda sebelumnya, ya sudah bisa dipastikan kalau penyebabnya memang aktivitas tersebut gitu. Jadi memang bagaimana ya, ya kita harus memang selalu perhatikan ikan tersebut, selalu kita perhatikan kesehatannya, kita pantau sekalian ketika kasih pakan itu. Ketika ikan gerak-geriknya aman, bagus, ya sudah. Kalau ada gerak-gerik ikan memang menunjukkan tanda-tanda apa, umpama tanda-tanda dia kekurangan oksigen, ya berarti populasinya terlalu padat. Nah, habis kita obati itu, tidak menutup kemungkinan ikan itu juga belum tentu sembuh sebetulnya. Tapi setidak-tidaknya kita tidak membiarkan atau tidak menelantarkan peliharaan kita ketika emang dia sakit. Kita tahu kalau itu sakit, ya jangan kita biarkan, harus kita obati gitu. Setidaknya berusaha lah, walaupun sembuh atau tidaknya itu tetap tergantung Sang Pencipta, tapi kita harus tetap senantiasa mengusahakan agar makhluk ciptaan Allah ini tetap senantiasa hidup, karena mereka ya berhak hidup seperti itu. Kecuali kalau sudah mati, memang ya saya lempar ke tempat lele seperti itu. Begitulah cara mengobati ikan di Alfamni Gapi. Barangkali teman-teman ada saran, bisa tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing gimana kalau kalian menangani ikan yang sedang sakit. Kalau di saya seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari saya, dan mohon doanya teman-teman, semoga ikan tadi yang pingu ini tadi bisa sehat dan pulih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ketika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.